Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi perkuliahan di pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat ini kita nanti membahas tentang hukum Gauss ya. Jadi saya tulis dulu yang namanya hukum Gauss. Jadi hukum Gauss ini apa? Hukum Gauss ini merupakan kelanjutan ya, atau perumusan lebih lanjut dari hukum Coulomb, gitu ya. Hukum Coulomb. Oke ya. Saya beri ilustrasinya dulu lah sebelum masuk ke sana ya. Kan kalian tahu hukum kolom itu ya apa? Coba kita kembali dulu ke hukum kolom dulu ya. Kita tahu hukum kolom, ya saya mulai dari hukum kolom dulu ya. Yang kita bahas di pertemuan pertama ya. Gitu kan? Kemarin kita bahas gini, F ini ya. Ya, katalah F21 gitu ya. Vektor gitu ya. F21 vektor sama dengan apa itu? K. Kemarin gini kan ya, Q2, Q1 terus apa? Ya gitu kan ya. F21 apa? Kuadrat terus apa? F21 vektor kan itu ya. Ya, terus kalau saya mencari medan listriknya ya, saya medan listrik ya pada muatan 2 dan muatan 1, gimana? Berarti kan saya bagi dengan yang kena gaya ya. Yang kena gaya siapa ini? Muatan 1 atau muatan 2? Muatan 2 ini artinya kan F21 artinya apa? Gaya pada muatan 2 yang ditimbulkan oleh muatan 1. Jadi yang kena gaya siapa? Muatan 2 kan ya. Berarti ini saya bagi Q2 nanti jadi apa nanti? Kalau saya bagi Q2 nanti jadi apa? Ya kan itu nanti jadi gini kan. K gini kan ya. Q1 lalu apa? Ya gini ya. Apa ini R21 apa kuadrat ya. Lalu apa? R21 gini kan ya. Topi gitu ya. Kemudian berikutnya kan kalian sudah tahu ya, K itu bisa ditulis gini ya. Mungkin sudah tahu di SMA ya. Ya, kan kalian tahu di SMA itu K bisa kita tulis sebagai apa? K itu sama dengan seperempat epsilon norm, kan enggak gitu. K itu sama dengan apa? Seperempat pi. Ya, gitu kan ya. Pakai kita di gini nanti. Apa nih? Q1 lalu apa apa? R21 kuadrat lalu apa? Topi kan itu ya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk gampangnya medan listrik ini saya kalikan dengan sebuah vektor namanya vektor luasan. Jadi gini, kalau kalian saya tanya ya, luas itu besaran apa? Skalar apa vektor? Skalar ya. Nah, tapi di sini nanti luas itu bukan besaran skalar, tapi apa? Besaran vektor. Jadi gini loh, kalau kita belajar listrik magnet ya, juga belajar fluida, ya mekanika fluida, itu luas itu bukan besaran skalar, tapi luas itu adalah besaran vektor. Kalau nggak gitu nanti teorinya buyar semuanya. Kalau kita tidak menganggap luas itu sebagai besaran vektor, nanti teori-teori yang ada di kelistrikan dan kemagnetan sama di fluida ya, mekanika fluida itu buyar semua. Jadi dalam teori listrik magnet dan teori apa, dan saya kira nggak ada banyak banyak teori kok, cuma itu ada banyak. Itu nanti mengatakan bahwa luas itu adalah besaran vektor. Sekarang kalau luas itu besaran vektor berarti kan punya arah. Arahnya bagaimana? Ya, arahnya tegak lurus dengan permukaan tersebut. Saya ambil contoh misalnya permukaan polis ini ya, kan pasti punya dua permukaan ya. Permukaan depan sama permukaan belakang. Ya, permukaan depan arahnya menuju kalian, permukaan belakang arahnya menjauhi kalian. Jadi menjauhi bendanya gitu. Itu ya. Jadi perlu saya tekankan bahwa luas itu ada besaran vektor ya. Kalau nggak gitu ibu ya semua teori yang ada di sini ya. Gitu ya. Ya, jadi berikutnya itu saya mau kalikan ya, apa ini vektor ini ya dengan permukaan bola ya. Jadi kan kalian tahu ya, saya beri contoh misalkan ini ya. Oke lah, saya beri contoh ini. Ya, kata lainnya ada muatan plus ya. Sebentar. Ada muatan plus gitu ya. Kalau muatan plus metalisnya bagaimana? Jauh kan? Jadi ada yang ke sana, ya.
Ada yang apa? Pokoknya menjauhi muatannya ya. Ada yang ke sana gitu kan. Sampai ini ke sini ya. Terus apa? Ke sana, sini ya. Pokoknya apa? Menjauhi muatannya gitu ya. Terus di sini saya taruh ini permukaan bola ya. Ya di sini. Jadi permukaan bola di mana pusat bolanya itu persis di muatan tersebut. Jadi saya buat permukaan bola di sini ya. Jadi mengurungi muatan tersebut gitu ya. Ya. Jadi kalau kalian lihat seakan-akan metalis itu menembus ya, menembus keluar ya, menembus keluar dari permukaan bola. Nah, sekarang pertanyaan saya, permukaan bola itu kan tadi saya katakan kan vektor ya. Vektornya kemana? Ya keluar dari bolanya kan itu ya. Berarti antara vektor medan listrik sama vektor luas permukaan bola arahnya bagaimana? Searah kan? Ya. Kalau searah berarti sudutnya berapa? Nol kan itu ya. Jadi saya mau mengatakan kalian bahwa di sini vektor medan listrik ya sama vektor luas permukaan bola itu adalah satu arah ya. Yaitu arahnya apa? Keluar dari pusat bola ya. Gitu kan? Sudutnya nol gitu ya. Oke. Jadi nanti itu eh, kalau tadi kan kalian sudah tahu E ya. Lalu E ini ya, vektor E tadi ya, itu saya kalikan ya dengan ini luas permukaan bola ya, katakanlah dA ya. Ya, sebenarnya integral ya. Integral permukaan ya. Permukaannya itu permukaan bola. Permukaan bolanya tertutup atau terbuka ini? Kalian tahu permukaan terbuka, permukaan tertutup ya. Permukaan terbuka kayak papan tulis gitu. Maksudnya sih permukaan terbuka. Kalau permukaan tertutup kayak ruangan ini loh. Wah, ini kan ada dampak, ada dinding ya. Dinding kiri kanan terus apa? Depan belakang ya. Terus ada atap, ada lantai ya. Terus ada pintu ya. Kalau semuanya saya gabung, nanti kan membentuk permukaan. Permukaan apa itu? Permukaan tertutup. Atau permukaan balok lah. Kan kalian permukaan balok, ada berapa permukaan balok itu? 6 kan? Kan mereka menutupi baloknya kan ya? Itu namanya permukaan tertutup. Nah, ini kan permukaan bola ya. Ini berupa kayak berupa kulit bola lah gitu ya. Jadi kulit bola itu kan menutupi seluruh bola. Itu namanya permukaan tertutup. Pokoknya yang namanya permukaan tertutup itu adalah permukaan yang menutupi sebuah ruang gitu ya. Jadi di dalamnya ada ruang yang ditutupinya. Kalau apa tulis ini kan nggak nutupin kan ya, kebuka kan ya. Nah itu ya, jadi gitu. Jadi itu ya. Nah coba kita hitung pakai gini ya. Nah coba ya. Tadi tadi E sama dengan apa tadi? Tadi loh. Seperempat epsilon nol ya, benar ya? Oke, seperempat apa tadi? Epsilon nol ya. Terus apa tadi? Q gitu ya. Terus apa tadi? Per R kuadrat gini ya. Ya E21. Wis, gak usah pakai 21 21-an ya. Wis, tak buang dulu ya. Gak apa-apa ya. Tapi ngerti kan kalian ya? Oke, lalu apa? R topi gitu ya. R topi gitu ya. Terus DA-nya saya tulis gini, DA itu nanti dot ingat ini. DA lalu apa? R topi. Loh, kok kenapa kok begitu? Kan nanti sudah saya jelaskan ya. Arah dari medan listrik sama vektor luas permukaannya kan satu arah ya. Jadi sama-sama R topi. R topi itu maksudnya apa? Keluar dari pusat bola. Ya. Jadi R topi itu arahnya apa? Keluar dari titik pusat bola ya. Terus itu perkalian apa itu? Perkalian skalar ya. Jadi kalau kalian saya tanya R dot R sama dengan apa? R topi dot R topi. Atau gini aja. Kalau kalian ya, I dot I sama dengan apa? Ini loh. Oke, oke. Kalau kalian ini aja. Nah, vektor A dot vektor B. Ya apa? Atau kalau kalian lupa gini, lah. Kalau kalian lupa gini, ini bab 1 fisika 1 ya. Ini loh. Kalian masih ingat ini kan? A dot B ya. Sama dengan apa? A dot B. Besarnya A terus apa? Cos kan gitu sih. Ya, sekarang pertanyaan saya gini, kalau R topi dot R topi, pertanyaan saya R topi itu besarnya berapa? Atau kalau kalian begini,
I toh I ya. IJK itu namanya apa? IJK itu. Atau satuan. Nilainya berapa? Satu. R topi itu apa? Vektor satuan. Pokoknya ada topi itu vektor satuan. Misalkan ini. Misalkan apa? A topi itu besarnya berapa? Satu. Pokoknya ada topi nilainya satu. Jadi kalau dikasih panah berarti nilainya sembarang ya. Kayak ini loh. A panah berarti apa? Vektor A yang nilainya sembarang. Tapi kalau saya kasih topi, itu vektor yang nilainya satu ya. A-nya kemana ya? Terserah. Pokoknya nilainya satu ya. Jadi pertanyaan saya, kalau R topi dot R topi, jawabannya apa? Jawabannya kan satu. Ya, R topi nilainya berapa? Satu. Terus cost-nya berapa? Antara R topi dan R topi sudutnya berapa? Kan nol. Cost nol berapa? Satu. Jadi jawabannya apa? Satu gitu loh. Ngerti ya? Jadi maksud saya gini, saya mau menjelaskan ke kalian, gini loh, coba di halaman berikutnya ya. Saya mau menjelaskan ke kalian bahwa, tadi apa tadi? Ini tadi ya. Bentar, bentar. Ini ya, tadi apa tadi? Integral apa tadi? Integral. Ini kenapa kok saya kasih lingkaran? Karena permukaannya tertutup. Kalau nggak saya kasih lingkaran, permukaannya kebuka ya. Kayak papan tulis ini permukaannya terbuka ya. Ya gitu ya. Itu. Jadi nanti ini apa tadi? Apa tadi? Dot ya dia. Tadi kan dot, jangan lupa ini dotnya ya. Nah, ini kan vektor, berarti permukaan itu luas itu vektor ya. Tadi sebenarnya apa tadi? Tadi sudah saya tahu ya berarti. Seperempat tadi ya. Apa tadi? Seperempat V epsilon nol apa? Q ya. Siapa? R kuadrat gitu aja ya. Lalu tadi kan ada DA ya. DA itu ini tak taruh di luar aja. R apa ini? R topi sama R topi ya. Ya, gitu ya. Sebentar, ini ada integralnya nih, saya lupa. Ada integral ini ya. Sampai saya lupa ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kan kalian udah tahu. Ini jawabannya apa ini tadi? Satu gitu ya. Ini sama dengan satu gitu ya. Nah, sekarang nanti sama dengan apa kalau gitu? Ini konstanta saya keluarkan ya. Konstanta kan boleh dikeluarkan dari integral ya. Ya, konstanta bisa dikeluarkan dari integral ya. Nanti apa nih? 4 pi epsilon 0 gitu kan ya. Lalu nanti ini Q-nya kan juga konstan ya. Q-nya ya gini pokoknya ya. I per, langsung aja ya. R kuadrat, lalu saya kalikan A. Ya, integral dA gitu loh ya. Ya, A-nya itu apa? A-nya ya luas permukaan bola. Gitu ya. Sekarang berapa luas permukaan bola? Nah, nanti gitu kan. Sama dengan berapa nanti? 1,7 ya. 4 di epsilon 0. Lalu nanti apa ini? Q per apa ini? R kuadrat ya. Berapa tadi? Permukaan bola? Ya benar. 4/3 lalu apa? Loh, itulah volume. Luas, 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 luas. Luas permukaan bola bagaimana? 4 pi r kuadrat. Kalau 4 itu volume, 4 pi r pangkat 3 itu volume. Jadi nanti apa nih? 4 pi r kuadrat. Ya, ada yang bisa dicoret. R kuadrat coret kan ya? Nah, R kuadrat coret. Apalagi yang bisa dicoret? Ya, 4 pi juga coret. Gitu kan? Hasil akhirnya apa nanti? Nah, inilah. Q per epsilon 0. Ini ya. Gitu kan? Itu yang disebut dengan nama hukum Gauss. Ya, jadi hukum Gauss sebenarnya ini harusnya rangkap dua ya sebentar. Hanya saya perbaiki dulu ya. Harusnya tadi rangkap dua ya. Kenapa? Soalnya luasan. Gini loh. Kan kalian tahu luas itu kan panjang kali lebar ya. Katakanlah satunya X, satunya Y ya. Berarti integralnya harus double. Satu untuk variabel X, satu untuk variabel Y gitu ya. Tapi tadi saya sudah terlanjur satu integral ya. Oke lah. Saya perbaiki dulu ya. Harusnya apa? Integral rangkap dua ya. Karena luasan gitu ya. Nah, gini loh. Wah, dempet ya. Tak apa-apa. Ini juga harus rangkap dua ya. Jadi nanti, maksud saya itu kesimpulannya nanti gini ya. Kesimpulannya ya. Kesimpulan dari pembahasan kita sore ini itu ini. Bahwa, apa tadi? Integral permukaan tertutup ya. Double ya. Kenapa kok double? Karena luasan. Kenapa saya kasih lingkaran? Karena permukaannya tertutup ya. Luasannya tertutup gitu ya. E dot
dA ya. Sama dengan apa tadi hasil akhirnya tadi? Q per epsilon nol. Nah ini yang dimaksud dengan nama apa? Hukum Gauss. Jadi kalian sudah melihat sendiri kan bahwa hukum Gauss itu bisa diperoleh dari apa? Dari hukum tadi, kolom tadi ya. Atau dengan kata lain, sebenarnya hukum Gauss ini adalah perumusan lebih lanjut dari hukum kolom. Gitu ya. Hukum kolom kan sudah kalian pelajari di SMA ya. Di SMP barangkali juga mempelajari ya. Kalau ini baru di perguruan tinggi ya. Ya saya nggak pernah bahas ini ya. Nah ini ya, nah, ini. Ya, ya. Nah sekarang kalian perlu saya jelaskan apa sih maksud dari ini loh, maksud dari apa itu E.DA ya. E.DA itu apa? Jadi tadi kan kalau kita lihat tadi kan E itu kan medan listrik ya. Medan listrik itu apa? Lalu saya kalikan dengan apa? Dengan sebuah luasan ya. Ya. Jadi nanti pengertian dari EDA ya. Jadi gini, nanti itu ada istilah namanya itu flux ya. Namanya itu flux listrik. Flux listrik. Ya, flux listrik itu lambangnya itu gini ya. Nah, flux listrik itu lambangnya ini. Ya, nanti medan listrik dot A. Nah, itu apa? Vektor luasan ya. Gitu ya. Itu namanya flux listrik. Jadi kalau misalkan ini, kalau antara vektor E dan vektor A-nya itu tegak lurus bagaimana? Berapa flux listriknya? Tegak lurus. Jadi gitu loh. Misalkan ada medan listrik arahnya ke depan ya, ke sini ya, ke depan itu ya. Sini ada papan tulis kan. Papan tulis arah vektornya kemana papan tulis ini? Kan tegak arah vektornya. Kan arahnya kan tegak lurus ini kan ya. Searah tuh berlawanan. Jadi medan listriknya ke arah sana ya. Berlawanan kan ya. Berarti sudutnya berapa? 180 derajat gitu ya. Sekarang kalau seandainya atau saya kasih contoh apa ya? Misalkan saya punya ini aja nih, ini ya. Katakanlah saya punya ini ya, atau ini. Nah, kalau ada medan listrik ke arah sana ya, kalau gini kan fluknya kan tembus ini ya. Kalau seandainya begini bagaimana? Berapa yang ditembus oleh medan listrik? Kalau begini, jawabannya apa? Jadi, atau gini aja, kalau begini ini arah vektor luasannya ke mana? Kan ke atas atau ke bawah ya? Kalau yang sini ke atas, yang sini ke bawah. Pertanyaan saya berapa sudut antara vektor luasan dan medan listrik ya? Kalau medan listriknya ke depan sini. Kan 90 ya. Kalau 90 dikalikan dot hasilnya berapa? Nol kan ya. Kenapa kan? Dot itu kan A dot B kali cos ya. Cos 90 kan nol. Nah gitu ya. Ya. Jadi flux itu kalau apa? Kalau antara medan listrik dan luasannya itu apa? Tegak lurus ya. Atau antara medan listrik sama vektor luasannya ya. Vektor garis normalnya itu apa? Sejajar atau sejajar itu kan bisa dua kemungkinan ya. Saat atau berlawanan. Pokoknya nggak boleh tegak lurus. Kalau tegak lurus ya kayak tadi. Atau tegak lurus artinya apa? Artinya permukaannya sejajar dengan medan listrik gitu ya. Itu nanti fluxnya nol. Ya, soalnya kan kalau dari sini kan kalian pasti tahu bahwa nanti sama dengan apa? Besarnya medan listrik ya, luasnya kan ada cos gitu ya. Cos theta. Theta itu apa? Sudut antara medan listrik dan vektor ininya, vektor luasannya. Kata halus tadi loh. Namanya itu vektor garis normal ya. Dan semua itu apa? Garis atau halus luasannya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan flux listrik. Sekarang pertanyaan saya gini, kalau gitu flux listrik itu satuannya apa? Satuan dari flux listrik. Kalian tahu satuannya medan listrik ya? Satuan medan listrik kemarin apa? Satuan medan listrik. Medan listrik satuannya apa? Newton per kolom kan? E sama dengan F dibagi Q jadi ya.
F itu kan Newton, Q itu kan kolom. Jadi medan listrik satuannya adalah Newton per kolom. Kalau A satuannya apa? Meter persegi. Jadi kalau gitu satuan flux listrik apa? Ya kan tinggal dikalikan aja ya. Newton per kolom kali meter persegi. Atau gini, apa sih Newton per kolom sih? Ya benar ya. Newton eh, meter persegi per kolom ya. Newton meter persegi per kolom. Itu satuan dari flux listrik gitu ya. Oke, itu pengertian dari flux listrik. Jadi sebetulnya kalau kalian lihat di sini, ini kan sebetulnya apa ini? Kalau EA itu flux, berarti kalau EDA berarti apa? Kalau EA ini kan flux. Kalau DA berarti kan elemen luasan ya. Kalau elemen luasan berarti nanti menghasilkan apa? Ya, elemen flux, gitu ya. Jadi kalau luasannya elemen ya nanti jadinya nanti gini. Jadi nanti satu sini D flux ya. D flux kan apa? Elemen dari flux listrik ya. Ya sama dengan apa nanti ini? E dot DA. Ya, gini kan? Atau kalau ditulis gini ya nanti gini lah. Apa itu? E apa nanti? Cos theta ya. Cos theta lalu apa? DA gitu ya. Gitu ya. Namanya elemen listrik ya. Jadi kalau kalian saya tanya, jadi ini sebetulnya apa sih ini? Sorry. Jadi ini sebetulnya apa sih ini? Itu ya. Ini adalah elemen flux. Kemudian saya integralkan ke apa? Ke permukaan bola tadi. Berarti itu artinya apa? Menyatakan apa itu? Menyatakan jumlah flux yang itu yang lewat permukaan bola kan itu. Itu sama dengan apa? Muatan yang di dalam dibagi apa? Epsilon nol. Gitu ya. Sampai di situ bisa dimengerti ya. Atau tambah bingung ya. Atau gini aja deh. Saya kasih ilustrasi gini lah. Gini ya. Ini ya. Nah ini misalkan ini ada muatan ya. Muatan plus ya. Terus ini saya buat apa? Permukaan bola ya. Kan ada banyak flux yang menembus permukaan tersebut ya. Ya satu, kata gitu ya. Dua, apa lagi? Tiga, banyak pokoknya ya. Ini kan cuma sekedar apa? Sekedar contoh aja ya, ada banyak ya. Fluxnya menembus bagaimana? Menembus keluar ya. Bandingkan kalau dia muatannya negatif. Kalau muatannya negatif, bagaimana dengan fluxnya? Ke dalam. Ya, kalau muatannya negatif, berarti menembusnya adalah malah masuk ya. Masuk ke dalam apa? Ke dalam pusat bola ya. Nah, gini kan. Ini kalau apa itu? Kalau gini ya. Itu kalau minus. Sekarang kalau di dalamnya nggak ada muatan, gimana? Kosongan gitu ya. Fluknya bagaimana? Ada fluk nggak kalau di dalamnya kosong? Jadi gini loh. Kalau yang pertama itu fluknya positif ya. Maksudnya fluknya keluar gitu ya. Fluknya keluar dari apa itu? Keluar dari dalam bola ya. Kalau yang kedua itu apa? Fluknya negatif ya. Jumlah fluknya negatif. Artinya apa? Fluknya masuk ke dalam bola. Kalau kosongan di dalamnya, fluknya bagaimana? Yang keras jawabannya. Fluknya bagaimana? Jumlah fluknya berapa? Kok tadi ini jumlah fluknya positif ya? Terus positif berapa lah? Ada angkanya pokoknya ya. Pokoknya positif sekian ya. Ya, kalau ini apa? Negatif sekian gitu ya. Apa? Satunya kan satuan berapa itu? Newton meter persegi kolom ya. Kalau kosongan di dalamnya nggak ada muatan, ya jawabannya kan nol. Ya, jawabannya adalah nol. Nol itu tidak berarti tidak ada fluk ya. Jangan dimaknai nol itu berarti tidak ada fluk. Nol itu bisa ada fluk, coba apa? Saling menghilangkan. Ya, misalkan di sini ada muatan plus, ya katakanlah di sini ya. Di sini ada muatan plus, tapi kan di luarnya ya. Apa yang terjadi? Kan nanti dia mengeluarkan medan listrik ya. Jadi ke sini kan kiri medan listriknya ya. Ya, ini kan. Jadi ini sama sini. Coba perhatikan medan listriknya. Pertama dia apa tuh? Dia masuk. Ya, masuk berarti apa? Negatif ya. Ya, masuk kan negatif tadi ya. Lalu setelah masuk dia apa? Keluar. Berarti apa? Positif ya. Gitu kan. Ada lagi misalkan di sini ya. Nah, di sini
Metalisnya lagi ya di sini ya. Nah, di sini, di sini. Nah, gini kan. Nah, ini kan juga ya. Ini kan masuk, habis itu apa? Keluar. Ya, ada misalkan di sini lagi. Metalisnya ya. Wah, ini lagi. Lah, gini kan. Nah, gini kan. Berarti apa ini? Masuk, habis itu apa? Keluar. Jadi nol itu tidak berarti tidak ada fluk ya. Ada fluk cuma imbang antara yang apa itu, antara yang negatif sama yang positif. Maksudnya itu antara yang masuk dan yang keluar imbang gitu ya. Itu terjadi kalau apa? Kalau muatannya ada di luar permukaan ya. Maksudnya di luar ya, di luar permukaan Gauss tadi ya. Namanya permukaan Gauss ini ya. Tapi kalau muatannya ada di dalam, maka nanti nggak nol ya. Bisa plus, bisa minus. Bergantung apa? Muatan yang di dalam itu jenis apa ya. Atau bisa juga gini, di dalam ada muatan tapi jumlahnya sama ya. Maksudnya gini, misalkan di dalam uh, bola ini ya, permukaan Gauss ini ya, katakanlah misalnya. Bisa juga gini, misalkan ini permukaan Gauss ya. Ini kan ya, di dalam ada muatan plus, juga ada muatan minus. Yang kebetulan sama ya. Misalkan yang ini 1 nanokolom, yang ini 1 nanokolom. Berapa fluk fluk yang ini? Fluk yang menembus permukaannya juga nol juga kan? Jadi nol itu bisa 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 juga bermakna di dalam ada muatan, cuma muatannya seimbang ya. Jadi ya ada banyak inilah, ada banyak penyebab gitu ya. Ya bisa dimengerti itu ya terkait flux sama itu ya apa itu permukaan Gauss. Nah, terus mungkin kalian bertanya ya, untuk apa kok kita harus mempelajari hukum Gauss gitu ya? Apakah kalau menggunakan hukum kolom itu tidak cukup? Ya jawabannya, hukum Gauss ini melengkapi dari hukum kolom. Karena ada soal-soal yang tidak bisa diselesaikan menggunakan hukum kolom ya, tapi bisa diselesaikan menggunakan hukum Gauss. Ya itu tadi syaratnya apa? Kalau simetri ya. Kalau nggak simetri ya nggak bisa ya. Itu ya. Jadi ada beberapa persoalan itu kalau menggunakan hukum kolom bisa, tapi ruwet. Dengan menggunakan hukum Gauss bisa terselesaikan dengan mudah gitu ya. Jadi istilahnya kedua apa tadi? Kedua hukum itu ya, hukum kolom sama hukum Gauss itu saling melengkapi ya. Jadi ada problem atau ada soal yang lebih gampang diselesaikan pakai hukum kolom ya. Kalau pakai hukum Gauss susah. Atau sebaliknya ya. Pakai hukum kolom susah, pakai hukum Gauss gampang. Pokoknya kedua hukum itu apa saling saling melengkapi ya. Kira-kira gambar seperti itu. Nah, soal-soal apa yang bisa dipecahkan dengan menggunakan hukum Gauss ya tadi sudah saya ingat. Soal-soal yang simetri tadi ya. Simetri itu bisa simetri kotak, maksudnya kartesian ya. Bisa simetri silinder, bisa juga apa itu simetri bola ya. Gitu ya. Oke. Saya kasih contoh lah. Saya langsung kasih contoh aja ke kalian ya. Misalkan soalnya seperti apa sih? Misalkan soal yang gampang itu gini. Misalkan ya contoh soal ya satu aja, contoh soal ya. Jadi kalian punya gambaran lah. Contoh soal ya. Misalkan ini adalah sebuah bola, bola konduktor. Konduktor itu apa? Biasanya konduktor dari bahan apa? Tembaga, berarti logam ya. Jadi ini bola dari logam, tembaga lah misalkan ya. Ya gitu kan. Terus saya kasih muatan listrik ya. Jadi saya beri muatan listrik, katakanlah saya kasih muatan listrik itu 1 nanokolom ya. Ya, ini konduktor ya. Bola konduktor lah. Ya, ini adalah ya bola konduktor. Bola konduktor. Ya, terus saya kasih muatan apa ini? 1 nanokolom. Pertanyaan saya, muatannya nanti adanya di mana? Jadi gini loh, kan kalian tahu muatan itu kalau dia itu sama jenis, bagaimana? Kalau menolak kan? Ya, kalau berlainan kan tarik menarik.
Nah, ini muatan satu nanokolom ini muatan plus apa muatan minus ini? Plus, karena nggak saya kasih tanda ya. Pokoknya kalau nggak saya kasih tanda berarti plus ya. Dan saya tulis dua, maksudnya itu plus dua ya. Kalau saya kasih tanda minus dua berarti minus gitu ya. Ini jadi muatan plus ya. Nah, antar muatan plus itu apa yang terjadi? Mereka kan saling saling tolak ya. Ya, jadi bagian-bagian dari muatan atau deki tadi ya. Kan ini ada ki ya. Deki-dekinya itu antar satu sama yang lain apa? Saling saling tolak. Bahkan kalian tahu sifat konduktor. Konduktor itu sifatnya apa? Apa? Bisa mengalirkan muatan listrik kan ya. Kalau isolator kan nggak bisa. Jadi muatan listrik ini di dalam komputer dia bisa bergerak bebas. Ya, bisa bergerak bebas. Nah sekarang kalau muatannya sejenis, apa yang terjadi antar bagian-bagian dari muatan tersebut? Antar deki satu sama deki yang lainnya ya. Antar elemen-elemen muatannya itu. Mereka apa? Saling berusaha untuk saling apa? Saling menjauh kan. Ya, kalau saling menjauh, kira-kira mereka semua menempati posisi di mana? Atau kira mungkin saya kasih ilustrasi ya. Itu kan di mana? Di pinggir berarti di mana? Ya benar, jawabannya itu. Muatannya pasti akan memilih di permukaan bolanya. Di dalam bola nggak mau kan? Karena mereka saling tolak. Mereka berusaha untuk sejauh mungkin itu ya. Itu yang perlu kalian pahami ya. Jadi kalau bola konduktor itu pasti muatannya ada di permukaan saja. Tapi kalau nanti bolanya isolator ya, yang soalnya nanti disebutkan ya. Makanya kalian harus jeli ini soal menyebut apa? Bola konduktor atau bola isolator. Kalau soal menyebut bola konduktor itu muatannya hanya ada di permukaan saja. Tapi kalau soal yang menyebut bola isolator berarti muatannya tidak hanya di permukaan, di dalamnya juga ada. Kenapa? Karena isolator kan nggak bisa gerak ya, terikat gitu ya. Sehingga di dalam pun ada muatan. Tapi kalau konduktor muatannya kan bisa gerak bebas ya. Mereka pasti akan berusaha untuk apa? Menjauh. Itu ya. Pokoknya yang perlu kalian perhatikan itulah. Kalau apa itu konduktor berarti apa? Muatan hanya di permukaan. Kalau isolator muatan ada di permukaan maupun di dalam ya. Itu saja yang perlu kalian pahami lah ya. Oke, ini contoh yang paling gampang. Ini apa? Bola konduktor. Berarti muatannya hanya ada di permukaan gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau memperlihatkan kalian bagaimana medan listrik di dalam bola dan di luar bola ya. Ya, jadi nanti ada medan listrik gini ya. Pertanyaan gini ya. Medan listrik di dalam ya. Itu bagaimana? Sama medan listrik di luar bola ya. Di luar permukaan bola, di luar bola. Ya, ini adalah contoh soal yang bisa kita selesaikan menggunakan hukum Gauss. Kalau menggunakan hukum Coulomb ya agak rumit ya. Dua-duanya nggak bisa, tapi matematikanya rumit gitu loh. Butuh apa? Butuh kalkulus ya, yang yang ruwet gitu ya. Tapi kalau menggunakan hukum Gauss sederhana aja gitu ya. Ya gini ya. Nah, tapi kan sudah saya jelaskan ke kalian ya. Di dalam bola ada muatan nggak? Kan nggak ada. Kalau nggak ada muatan ada medan listrik nggak? Hmm? Belum tentu. Maksudnya belum tentu gimana? Bisa jadi saling menghilangkan gitu ya. Ya, jadi gitu. Jadi coba nanti kita gunakan hukum Gauss ya. Jadi penyelesaiannya gini, oke. Saya jelaskan ke kalian ya. Saya mulai dulu yang di dalam, oke. Di sini aja deh. Ini ya. Nah ini bolanya ya. Di sini hati muatannya muatan plus ya. Plus gini ya. Ya saya gambarkan aja lah, apa-apa. Muatannya plus berapa tadi? Plus 1 nanokolom ya. Pokoknya ngumpul di mana? Di permukaan bola ya. Oke ya. Lalu untuk menghitung medan listrik saya gunakan hukum Gauss. Jadi saya buat ini. Saya buat permukaan Gauss. Permukaan Gauss di mana nih? Di dalam bola. Kenapa? Karena saya mau ngitung medan listrik di dalam bola. Kalau saya mau ngitung medan listrik di luar bola, saya harus membuat permukaan Gauss di luar bola, gitu ya. Oke ya. Katakanlah misalkan jari-jari bolanya itu R besar. R besar itu apa? Jari-jari bola. Lah R kecil itu apa? Jari-jari dari
permukaan Gauss-nya atau bola Gauss-nya ya. Ya, jadi air kecil itu jari-jari bola Gauss yang mau kita gunakan untuk menghitung medan listrik. Besar apa? Jari-jari bolanya gitu ya. Terus tadi rumusnya apa nih? Tadi rumus hukum Gauss-nya gimana nih? Coba lihat tadi ya. Rumus hukum Gauss tadi mana? Ini ya, yang saya kotai ini ya. Ya, jadi ada integral double dikasih lingkaran ya. E dot dA lalu apa? Q per epsilon 0 ya. Oke, itu rumusnya ya. Oke, saya kembali ke situ lagi. Oke ya, gitu ya. Jadi nanti saya tulis gini, ini kan integral double ya. Kenapa kok double? Luasan. Kenapa kok ada lingkarannya? Tertutupan itu ya. Itu aja ya. Jadi gini, E ini di dalam ya. Saya pakai bahasa Inggris ya, in gitu ya. In out ya. Ya, atau pakai bahasa Indonesia saja ya. Apa? Dalam gitu ya. Dalam gitu ya. Gila. Dalam. Ya. Oh, ada dotnya satu dot. Dot ya dia. Dot DA tadi ya. Oke ya. Oke, yang di dalam lalu apa ini? Dot gitu ya. Dot DA lalu sama dengan apa? Q per epsilon nol. Bagaimana dengan Q-nya? Q-nya bagaimana? Di dalam ada Q nggak? Hah? Di sini loh. Di sini ada Q nggak? Di sini. Kan ada Q ya. Di sini nggak ada Q. Kalian tahu di sini apa? Nol kan ini. Kenapa? Di dalam nggak ada muatan. Muatannya di mana? Di permukaan. Karena ada konduktor ya. Sehingga nanti kesimpulannya apa kalau gitu? Integral E di dalam bola ya dikalikan luas yang tadi sama dengan nol. Berarti yang nol siapa? Luasnya atau medan listriknya? Medan listriknya, luasnya kan nggak mungkin nol kan? 4 pi r kuadrat gitu ya. Ya, berarti kesimpulannya nanti apa? Berarti kalau itu kesimpulannya Pak, medan listrik ya di dalam bola sama dengan apa? Nol. Ya, itu ya. Sekarang saya mau ngitung apa itu medan listrik yang di luar bola ya. Oke, sekarang kita hitung medan listrik yang di luar bola. Jadi ini kan, tadi ada ya plus semua tadi ya, plus 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 ya. Jari-jarinya R besar tadi ya. Ya ini jari-jarinya apa? R besar. Lalu saya gambar apa ini? Permukaan Gauss tapi apa? Di luar bola ya. Ya. Jadi nanti apa ini? R kecilnya gini loh, ini R kecilnya ya. Ya. Terus masukkan rumus tadi. Tadi rumusnya tadi apa? Ini kan. Integral permukaan ya. Tertutup apa nanti? E luar ini ya. E luar dot apa ini? DA sama dengan apa? Q per epsilon. Sekarang apakah Q-nya nol? Q di dalam nol apa enggak? Di dalam ini loh. Di dalamnya permukaan Gauss ini loh, di sini loh. Di dalamnya ada muatan nggak di sini loh? Ada muatan nggak di sini? Ada berapa muatannya? Ya tadi 1 nano tadi ya. Plus apa minus tadi? Plus gitu ya. Iya. Jadi Q-nya berapa tadi? 1 nanocoulomb gitu ya. Gitu kan? Oke, sekarang mau kita hitung. Jadi kan nggak nol ya. Ya tadi. Sehingga nanti satu lagi nanti langsung aja nanti gini. Pokoknya gila. E luar ya. Langsung aja ya. A gitu aja ya. A sama berapa nanti? Q per epsilon nol. Ya. Lah kan A-nya berapa itu? A itu apa? Luas permukaan Gauss, bukan permukaan bola loh ya. Jadi A itu adalah luas permukaan Gauss, bukan permukaan bola. Kalau permukaan bola kan pakai R besar ya. Kalau permukaan Gauss pakai R kecil. Jadi kalau itu luas permukaan Gauss gimana? Ya kan permukaan Gauss kan buka bola ya. Apa nanti? Sama dengan apa? 4. Perhatikan, pakai R kecil. Karena permukaan Gauss. 4 pi apa ini? R kuadrat. Sama apa nanti? Q per epsilon 0 gitu ya. Kalau begitu berarti apa? Listrik di luar berarti gimana? Sama dengan apa?
Kan kalian bilang ini kan pasti sama dengan ini kan. I per apa? Gini kan 4pi epsilon 0 terus apa ini? R kuadrat. Gini kan? Ya, gitu kan? Atau kan saya bisa tulis gini kan? Atau satu gini kan bisa juga ya. Apa? K Ki per benar nggak? Ya, K itu kan seperempat epsilon 0 ya. Nah, gitu loh. Ya, jadi ini jadi nanti kesimpulannya gini. Jadi kesimpulannya itu bukan kesimpulannya ya. Kesimpulannya gini ya. Jadi medan listriknya itu gini ya. Medan listriknya ya. Itu nanti ada dua jawaban ya. Yaitu apa? Apa? Nol ya sama apa? Sama ini apa ini K Ki per R kuadrat. Nol kalau apa? Kalau R kecil lebih kecil dari R besar ya. Gini kan? Ya. Ini kalau apa? Ini kalau apa? R kecil lebih besar dari, bisa dimengerti ini ya. Ya. Jadi medan listrik itu nol kalau apa? Kalau R kecil lebih kecil dari R, maksudnya di dalam bola ya. Sama dengan kaki per R kuadrat. Kalau apa? Kalau jaraknya itu apa? Lebih besar dari jari-jari bola, artinya di luar bola ya. Nah itu kalau bolanya bola apa itu? Bola kon. Sekarang mau saya bahas. Kalau di soal ditanyakan bolanya isolator. Nah itu ya. Ini mau kalian catat ini. Kan nanti ini bisa saya upload ini ya. Ya nggak apa-apa sih, kalian catat juga nggak apa-apa sih. Cuma saya nggak bisa nungguin ya. Saya kalau nungguin kan waktunya habis nanti. Nanti saya upload kok. Paling cepat nanti malam ya. Nggak apa ya. Oke ya. Ini terus ya sekarang saya kasih tahu ini. Kalau bolanya apa ini? Bola isolator ya. Oke, sekarang bola isolator ya. Bola isolator ya. Jadi bola isolator sama. Ini ya. Ya, katakanlah ini saya kasih muatan apa? Ki sama lah. 1 nano ya. Berarti plus sama minus ini? Plus, karena nggak saya kasih tanda ya. Pokoknya kalau nggak dikasih di plus ya. 1 nano kolom. Nah, kalau seperti ini, beda dengan tadi, muatannya juga ada di dalam. Kenapa? Karena isolator. Isolator kan muatannya kan terikat. Nggak kayak elektron. Kalau logam kan muatan bebas gitu ya. Elektron bebas gitu ya. Gitu. Jadi nanti ada muatan di dalam, ada muatan di permukaan ya. Anggap aja itu muatannya itu serba sama lah. Jadi apa itu terdistribusi sama besar ya. Ya anggap aja gitu ya. Jadi itu. Jadi pertanyaannya sama ya. Pertanyaannya sama. Jadi kalian nanti ditanya ini apa itu medan listrik di dalam itu bagaimana ya? Di dalam itu bagaimana? Terus yang di luar itu juga bagaimana ya? Pertanyaannya sama. Eh, kita mulai kayaknya yang paling gampang di luar dulu ya. Kalau di dalam kan agak ruwet gitu ya. Oke, saya bahas dulu yang metalnya di luar ya. Oke, artinya saya harus membuat apa? Permukaan Gauss di luar bola ya. Gitu ya. Jadi saya buat permukaan Gauss, katakanlah ini bolanya ya. Nih bolanya di sini ya. Muatan tadi Ki di sini ya. Ya, Ki berapa ini? 1 nanokolom. Saya buat permukaan Gauss di sini. Di luar bola ya. Bolanya jari-jarinya R besar ya. Permukaan Gaussnya jari-jarinya jaraknya R kecil gitu ya. Gunakan rumus tadi. Rumus tadi apa? Integral double ya, luasan ya. Yaitu apa? E dot dA tadi ya. DA vektor, lalu apa? Ki per, Ki-nya berapa? Satu apa? 1 nanokolom kan itu ya. Oke. Ya. Terus nanti tinggal kalian gini aja bahwa langsung aja E kali A gitu ya. E kali A nanti apa ini? Ki per, perhatikan. A itu apa? A itu luas apa? Gauss, bukan bola loh ya. A itu adalah luas permukaan Gauss.
sebentar salah ini ya itu. Jadi ini nanti apa ini Q per epsilon nol ya. Sehingga nanti kalau gitu berarti apa? A-nya sama dengan apa? A-nya kalau gitu? A sama dengan apa? A-nya berapa A-nya? 4pi R kecil ya. Gini kan? Lalu apa tadi? Q per epsilon nol ya. Jadi apa? Ini I luar ya. I luar ini ya. I luar ya. Jadi kalau gitu medan listrik di luar sama dengan apa kalau itu? Q per apa? 4pi epsilon nol apa tadi? Kan sama kayak tadi ya. Jadi sama. Jadi nggak peduli bola konduktor maupun bola isolator itu medan listrik di luarnya sama ya. Itu apa? Kaki per R. Ya itu ya. Jadi nggak ada bedanya antara konduktor sama isolator. Yang beda itu apa? Yang di dalam ya. Kok tadi konduktor di dalamnya apa? Oh, sekarang kita lihat ya. Untuk yang medan listrik di apa itu di dalam bola ya. Ya, saya gambarkan ini bolanya dulu ya. Bolanya bermuatan listrik berapa tadi? 1 nano. Saya buat ini permukaan Gauss di dalam bola ya. Ini kan. Ini apa? R kecil ya. Yang ini adalah R besar. Gini ya. Terus saya gunakan rumus tadi. Rumus tadi apa itu? Integral gini ya. Integral. Apa ini? E dalam ya. E dalam dot dA ya. Sama dengan apa? Q per epsilon nol. Ya, langsung aja. Ini aja lah. E dalam kalikan apa? A ya. Lalu perhatikan. Sebentar. Ini biar kalian nanti nggak menimbulkan kebingungan. Saya tanya dulu kalian. Ki ini berapa ki ini? Ki ini berapa ini ki ini? Nah itu kan harus hati-hati. Ki ini bukan 1 nanokolom. Misalnya biar kalian nggak bingung saya kasih tanda aksen itu ya. Jadi ki di sini bukan ki yang 1 nano. Kenapa? Ki di sini tuh ki yang ada di sini loh ya. Ki yang ini, ki yang di sini. Nanti maksudnya. 1 nano kan di seluruh bola. Ini nggak di seluruh bola tapi apa? Di sebagian aja itu. Mesti nilainya apa? Mesti kurang dari 1 nano gitu ya. Lebih kan nggak mungkin ya. Dan muatannya pas kan ya. Mesti gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya itu adalah Ki Asen itu berapa gitu ya? Kan pertanyaannya ya. Kalau gitu Ki Asen itu berapa? Ya, jadi ini eh, kita anggap aja ya muatannya itu rata ya. Rata itu dalam artian tidak ada yang rapat, tidak ada yang renggang ya. Semuanya rata ya. Ya, jadi kayak kepadatan penduduk itu loh, rata semua ya. Ya, ini satu gitar gini. Ki aksen per kalau rata berarti kan rho-nya sama ya. Gitu ya. Jadi kalau dia rata, jadi gini, saya baca muatan terdistribusi homogen ya, artinya rata ya. Satu saja ya, muatan terdistribusi homogen atau rata. Homogen itu kan serba sama ya, rata. Terus distribusi homogen atau rata. Berarti apa? Berarti rho-nya sama ya. Ya, rho itu apa sih? Muatan persatuan volume. Ya, sebut aja ini, rho aksen gitu kan. Ya, jadi muatan di dalam bola dan muatan di dalam bola itu sama, homogen ya. Nah, coba sekarang. Tadi kalian kan saya tanya ini, apa sih I per apa ini? Per volume ya. Gini kan. Nah, ini satu saja. Q aksen per V aksen. Gini ya. Lah, kan tadi Q-nya kan kalian udah tahu. Q-nya berapa tadi? 1 nano ya. Sekarang V-nya berapa? V itu bola ya. Berarti berapa? Volume bola. Kan ini 4/3 apa? Per besar ya. Gini kan. Sekarang ini Q aksen yang tadi kita cari ya. Terus ini apa? Volume Gauss-nya berapa ini? 4/3 tapi R kecil.
Ya, ada yang bisa dicoret kan? Map 3 bisa dicoret itu ya. Nanti ini kan bisa saya tulis jadi gini nanti. Kan kalau saya coret kan jadi gini nanti ya. Apa itu Q per apa nanti? R pangkat 3 ya. Terus apa nanti ini? Q aksen lalu apa? Gini kan? Tadi kita butuh apa? Butuh Q aksen kan? Kalau gitu Q aksen sama dengan apa? Kan tinggal dipindah aja ya. Berarti kalau gitu Q aksen sama apa? Kan bisa saya tulis gini. R kecil per apa ini? R besar pangkat 3 ya. Bener nggak? Lalu Q gini ya. Gini kan? Iya. Nah itu ya. Oke gitu ya. Atau nggak usah pakai digurungi lah. Nanti tambah dong. Nggak usah digurungi ya. Coba saya ralat aja deh. Nggak usah pakai digurungi ya. Kalau nggak usah digurungi berarti kan R pangkat 3 per R. Ini ya. Kalau nggak usah digurungi berarti kan gini ya. Sebentar. Kalau nggak usah digurungi berarti kan ini. Apa itu? R pangkat 3 gini ya. R pangkat 3 per apa ini? R besar pangkat 3 ya. Lalu apa? Ki gini ya. Oke. Lalu itu saya masukkan ke tadi. Ke hukum Gauss tadi. Yaitu apa? Saya masukkan ke sini ya dia. Gitu. Jadi nanti. Jadi ini nanti. Jadi nanti apa itu E dalam ya dalam sini ya. E dalam A. A itu apa? Luas pembukaan Gauss-nya. Luas pembukaan Gauss-nya bagaimana? Gini kan 4 pi R kecil loh ya. R kecil apa? Kuadrat gini ya. Ya. Terus tadi apa? Ki aksen. Jangan lupa ada super epsilon nol ya. Terus tadi ki aksen sama apa ki aksen tadi? Gini kan tadi ya. R pangkat 3 ya. Per apa tadi? R pangkat 3 terus apa lagi? Ki gini ya. Ya, ada yang bisa dicoret. Apa yang bisa dicoret? Dicoret ya ini ya. Sama ini ya. Gitu kan? Sehingga nanti kalau gitu berapa? Medan listrik di dalam isolator sama dengan apa nanti? Apa nanti? Kan seperti epsilon nol ya, bener nggak? Gini ya, ya. Terus apa nanti? I, R gini ya, R adalah per, bener nggak? Gini kan? Ya. Jadi kalau kalian lihat medan listriknya itu apa? Membesar ya. Jadi gini, ketika R-nya nol, berarti kan di pusat bola ya, medan listriknya nol ya. Makin jauh dari pusat bola, makin besar kan sebanding itu. Kalau kalian cermati itu, medan listrik sebanding dengan R gitu ya. R itu kan jarak dari pusat bola ya. Ya, sampai akhirnya di permukaan bola. Setelah di permukaan bola, bagaimana medan listriknya? Coba lihat. Setelah lewat dari permukaan bola, medan listriknya bagaimana? Lihat. Ini medan listriknya. Medan listriknya kan ini. Bagaimana kalau R-nya mau besar, medan listriknya? Kalau semakin jauh, bagaimana medan listriknya? Kan paling kecil, soalnya kan super R kuadrat. Ya, jadi gini, medan di dalam kan, jadi kalau kalian cermati, medan listrik di dalam itu kan sebanding dengan R. Ya. Artinya kalau R-nya membesar, medan listrik ikut besar. Tapi kalau di luar pula, sebanding dengan seper R kuadrat. Jadi artinya apa? Kalau R-nya membesar, medan listriknya mengecil gitu ya. Gitu kan? Atau kalau ditulis tuh gini loh. Kalau ditulis tuh gini. Disimpulkan maksudnya ya. Kalau disimpulkan itu gini. Ini ya. Jadi kalau disimpulkan jadi gini nanti ya. Jadi kalau itu medan listriknya ya itu ini tadi ya. Ya, kalau di dalam bola sama dengan apa? Ini ya. Ini kan K ya. Jadi kalau di dalam bola itu gini K apa tadi? I ya, R terus apa? Per apa ini? R pangkat 3. Ini di dalam bola ya. Kalau di luar bola apa tadi? K I apa? Per R kuadrat. Ini ya. Ya. Jadi ini adalah kalau R-nya di dalam bola. Kalau ini apa? R-nya di luar bola. Ya, dengan kata lain, kalau di dalam bola, E sebanding dengan R. Ya, kalau di luar bola, E berbanding terbalik gitu ya. Berbanding terbalik dengan apa? R kuadrat. Gitu ya.
Itu. Atau kalau dibuat grafik itu gini loh. Kalau kalian mau buat grafik itu gini. Kalau saya buat grafik itu gini loh. Kalau mau dibuat grafik ya. Nah, ya. Ini R, ini medan listriknya ya. Itu mulai sebanding. Sebanding berarti kan gini ya. Nah, gini kan sebanding ini ya. Ya, R-nya membesar, E-nya itu besar. Tapi ketika sampai di permukaan, ini di permukaan ya. Permukaan bola gini kan. Habis itu apa? Dia berbanding terbalik dengan kuadrat nanti gini nanti. Nah, nanti gini. Gini ya. Ya. Jadi di dalam bola apa itu? Medan listriknya naik sebanding ya. Habis itu apa? Berbanding terbalik. Makin jauh makin mengecil gitu ya. Ya, semakin jauh semakin mendekati nol kan itu ya. Nah, gitu. Kira-kira grafik seperti itu ya. Itu kalau bolanya apa itu? Bolanya ini isolator tadi ya. Ini kalau bola isolator ya. Ini bola isolator. Kalau bola konduktor gimana? Ya di dalamnya nol ya. Ini bola isolator ini. Bola isolator. Kalau bola konduktor, kalau saya gambarkan ya gini kalau bola konduktor ya. Kalau bola konduktor, gambarnya ya gini. Ini R, ini E ya. Ya gini, di dalam apa? Nol ya. Nol ya. Nol. Habis itu langsung loncat ya. Sampai di sini kan, ini E langsung loncat gini, loncat ke sini nanti ya. Nah, gini. Sorry, dari gambar saya nggak benar ya. Loncat gitu ya. Bisa discontinue ya. Ya loncat lah. Jadi ini. Jadi ini ya. Loncat nanti gini. Nah, gini loh. Nah, gini nanti. Ya, jadi nol, langsung loncat, loncat ke sini ya. Di permukaan ada loncat gini, itu langsung ke sini ya. Itu kalau apa dia itu bola, bola konduktor kan di dalamnya nol ya. Nah itu, ini apa ini? Ini adalah untuk bola konduktor ya. Ini adalah bola konduktor, gitu ya. Jadi itu, jadi itu terkait dengan hukum Gauss untuk bola ya. Nah, kadang-kala itu gini, kadang-kala itu di soal itu ya, di ETS kadang-kala ya, itu kadang soalnya itu begini ya. Coba saya kasih. Seperti apa model soalnya ya? Biar kalian tidak kaget gitu ya. Soalnya itu gini. Ya namanya soal ya, aneh-aneh aja. Oke, saya coba contoh soal yang lain ya. Tadi saya tanya itu soal berapa? Baru satu ya. Oke lah, contoh soal dua gitu ya. Jadi gini, kata-kata itu gini soalnya. Nah, ini ya, ini, terus ini gini. Katakan ini konduktor ya. Ini konduktor. Ini adalah apa? Konduktor. Berarti kalau konduktor berarti muatannya bagaimana? Permukaan ya. Oke. Nah, itu konduktor ya. Terus yang di sini ini adalah apa ini? Isolator ini. Ini adalah isolator gitu ya. Jadi ada dua bola ya. Bola isolator terus dilapisi oleh bola, bukan bola, ya kayak kulit lah ya. Oleh kulit yang konduktor. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian katakanlah ini dikasih muat. Ini kita kasih muatan apa ini? Kita kasih muatan Q1 ya. Ya, gitu kan. Konduktornya kita kasih muatan Q2 misalkan gitu ya. Katakanlah gini, misalkan Q1 itu positif ya, positif 1 nanocoulomb misalkan aja ya. Katakanlah misalkan Q2 itu negatif ya, negatif 2 nanocoulomb misalkan ya. Ya, pertanyaannya adalah metalisnya bagaimana? Dengan metalisnya, kalau kalian dapat soal kayak gini gimana cara berpikirnya itu? Kan lebih rumit dari tadi ya. Kalau kalau tunggal, katakanlah bola isolator, kan saya harus cari dua medan ya. Medan listrik di dalam bola sama medan listrik di luar bola. Terus ini ada tambahan lagi. Jadi kalau gini gimana nanti? Nangkap saya maksud ya? Gimana kalau seperti ini?
Jadi nggak cuma dua, malah ada tiga itu ya. Ngerti maksud saya? Pertama itu medan listrik di sini ya. Mana sih? Ini medan listrik di sini ya. Ya. Jadi medan listrik di dalam bola isolator ya. Terus yang kedua, medan listrik di ini di kulit kulit ini loh. Kulit kulit konduktornya ini. Terus yang ketiga, ya di luarnya. Jadi kalian harus mencari tiga apa itu tiga wilayah lah gitu ya. Tiga wilayah medan listrik. Ya, satu di dalam bola isolator ya. Yang kedua di dalam itu apa itu lapisan apa itu lapisan konduktornya ya. Terus yang ketiga di luar semuanya itu ya. Ya, katakanlah misalkan gini lah. Misalkan katakanlah eh, R1-nya misalkan satu senti misalkan ya. Ya misalkan apa ini ya. R1 senti misalkan ya. R2 senti ya misalkan ya. Ya, berarti tebal lapisannya berapa? Kok 1 senti sih? 2 senti maksud saya. Berarti tebal lapisannya berapa? Kan 1 senti ya. Oke, jadi ini misalkan berapa ini? 2 senti ya. Nah, dengan tebal konduktornya kan 1 senti ya. Berarti artinya apa? Artinya kalian harus nyari ini kan? Harus nyari, sebentar, jangan pakai huruf kecil ya, sorry, sorry. Harusnya pakai apa? Huruf besar ya. Soalnya huruf kecil kan untuk pausnya ya. Oke, saya ralat dulu lah. Ini harusnya apa ini? Gini ya. Ini harusnya apa? Ini ya. Ya. Jadi artinya kalian harus nyari ini. E1 itu bagaimana? Terus apa? E2 itu bagaimana? Terus apa? E3 itu bagaimana? E1 itu maksudnya apa? Maksudnya itu apa? R lebih kecil dari R1 ya. Ya. Kalau E2 itu maksudnya apa? R di antara apa? Di antara R1 sama R2 gini ya. Gini ya. Terus kalau E3 berarti apa? Iya, berarti R lebih besar dari apa? Gini ya. Ya, itu yang harus kalian cari gitu ya. Oke ya, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang sekarang coba kita cari dulu ya. Kalau nyari E1 bagaimana? Ya pakai cara tadi dan pakai cara yang kita bahas barusan kan ya. Jadi kalau mau langsung ya bisa pakai hasil tadi. Hasil tadi itu gimana dia hasil tadi? Kalau di dalam. Kalau di dalam kan ini ya, ini loh, apa ini? Ini ya, 1/4 pi epsilon nol apa? Ki R, Ki-nya nih kalian ganti dengan Ki1 ya. Ya, gitu kan? Ya, jadi nanti ini. Nanti gini ya. Jadi kalau nyari apa itu eh, E1 ya kalian gunakan tadi itu hasil apa ini hasil ini tadi berapa ini sebentar lihat ya ini loh 1/4 pi epsilon nol apa Ki R kan kalian ganti satu ya soalnya kan muatan di dalam isolatornya kan di satu ya dalam konduktor apa di dua gitu ya oke pakai hasil ini loh ya kayak pakai permukaan gus tadi gitu ya gitu jadi nanti ya ini tadi nah ini jadi E1 sama dengan apa tadi 1 per apa 4 pi epsilon nol ya terus ini apa ini Q1 terus apa? Ini R1 ya. R1 pangkat 3 kan gitu ya. Terus ini apa nanti? R gini ya. Ya, sama kayak ini tadi loh. Cuma kita ganti aja. I-nya kalian ganti Q1, R-nya kalian ganti R1 kan ya. Karena satu itu apa? Punyanya isolator gitu ya. Ya, oke ya. Oke, sampai di situ bisa dimengerti ya. Jadi ngerti nggak? Oke ya. Oke ya. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Medan listrik E2. Bagaimana dengan medan listrik E2? Medan E2 gimana? E2 itu berarti di dalam apa itu? Medan listrik di dalam apa itu? Dalam konduktor ya. Pertanyaan saya, di dalam konduktor itu ada muatan nggak? Nggak ada kan? Jadi gini, pokoknya ini loh. Dalam konduktor, itu medan listriknya pasti nol. Nggak usah dihitung ya. Pasti nol gitu ya. Ya, karena di dalam konduktor, itu ya. Jadi kenapa kok ini saya isi berapa tadi?
Nol ya. Alasannya tadi ya. Jadi E2 itu sama dengan apa? Nol. Alasannya, kok loncat. Alasannya karena dia, apa alasannya? Di dalam konduktor. Dalam konduktor metrisnya nol. Gitu ya. Oke ya. Terus sekarang kalian cari apa ini? E3. Ya. E3 bagaimana? Ya kalian buat apa itu hukum Gauss di luarnya kan. Jadi gini ya. Saya di sini lah. Ini kan. Ini berapa tadi muatannya? Satu ya. Ya. Jadi berapa tadi? Satu nano ya. Gitu ya. Terus di sini muatannya berapa ini? Di sini nih. Q2 berapa ini Q2? Itu tadi ada di soal berapa? Minus ini ya ini loh. Minus 2 nano ya. Oke ya. Cuma dia di permukaannya gitu ya. Dalamnya nggak ada ya. Minus 2 nano gitu. Jadi di sini apa? Sama dengan apa? Minus 2. Minus ya saudara ini. Sebentar. Minusnya dulu. Coret ya. Oke ya. Jadi ini adalah minus 2 nano kolom ya. Saya buat permukaan Gauss di sini ya. Gini kan ya. Jadi nanti ngitungnya ya gini. Apa sini ya? Ini tanda tanya lah. Gitu. Apa ini? Integral. Ini integral ya. Nggak bisa di integral kok tegak gini ya. Oke, di sini apa? Integral ya. Jadi gini nanti. Integral permukaannya ya. Apa ini? E3 dot dA ya. Sama dengan apa? Q per epsilon 0 ya. Q yang di dalam. Q di dalam bagaimana Q yang di dalam sini? Enggak, perhatikan. Q yang di dalam permukaan Gauss ini. Berapa Q yang di dalam sini? Berapa Q yang di dalam sini? Berapa Q-nya? Kan sama dengan apa? Kan sama dengan gini. Q1 plus Q2 kan gitu ya. Kan ada dua matan ya. Q1 dan Q2 nanti sama dengan apa? Epsilon 0 kan gitu ya. Gitu kan. Sehingga nanti ini nanti jadi gini. Langsung aja ya di sini ya. Apa ini? E3 tadi ya. E3 A langsung aja ya. Tadi apa ini? Q1 plus Q2 per epsilon 0 ya. Jadi kalau gitu E3 sama dengan apa? Ini kan apa? E3 apa? 4 pi. Jangan lupa R kuadrat ya. R kuadrat lalu nanti apa ini? Q1 plus Q2 per epsilon 0 ya. Atau kalau gitu E3 sama dengan apa? Ini ya. Q1 plus Q2 ya per apa ini? 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Kan gitu ya? Ya, kalau pengen tahu berapa nilainya ya, coba masukkan. Q1 berapa tadi Q1? Satu nano ya. Satu nano itu berapa? Atau gini sebentar. Biar kalian nggak bingung, kan ini seperempat epsilon 0 ya. Jadi gini, biar kalian nggak bingung aja. Satu lagi aja di K ya nih. K gini ya, terus apa ini? Dalam kurung apa? Q1 plus gini kan? Lalu apa? Per gini ya. Gitu kan? Coba kita hitung. K-nya berapa? K-nya kan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Tadi Q1 berapa? Ya, 10 pangkat min 9. Positif ya. Q2 apa? Minus loh ya. Minus berapa itu? Ya, 2 kali 10 pangkat min 9 ya. Terus lalu apa ini? Per R kuadrat gitu ya. Coba berapa itu? Berapa ya? Jadi apa? 9. Ini coret ini ya. Ini kan coret ini ya. Ini coret sama ini ya. Ini berapa ini? Ini satu kali ini ya. Ya, satu nano berarti kan satu kali 9 ya. Sekarang satu kurangi dua berapa itu? Satu ini aja lah. Satu kurangi dua gitu ya. Terus lalu apa? Per R kuadrat. Jadi berapa nanti ini? Iya gini ya, min 9 per R kuadrat kan gitu ya. Tergantung R-nya ya.
Gitu. Jadi kalau di dalam bola eh, apa? Sorry, sorry. Kalau E1 berapa tadi? E1 kan nggak nol ya. Berapa tadi E1? E1 ini coba dihitung berapa ini? Ini berapa ini E1 ini? Coba dihitung berapa? Itu kan K ini. Ini kan K ini ya. Ini K ini ya. K jadi berapa nanti? 9 kali berapa? Terus Q1 berapa? 1 nano ya. 1 kali 10⁻⁹. Terus jari-jarinya berapa itu? R1 itu. Jangan ngomong 1 senti itu ya. Harus pakai meter. Beli senti ya. Berapa? 1 senti berapa? Ya benar. Dari 10⁻⁻² ya. Senti soalnya ya. Pangkat 3 loh ya. Gitu kan? Terus apa? R kan dia. Gini kan? Jadi berapa ini? Ini coret ini ya. Ini coret sama ini ya. Berapa nanti ini? Ya, sama dengan terus ini berapa nih? 10⁻3 terus di pangkat 3 jadi berapa? 6. Seper. Jadi seberapa kira-kira? 9 kali 10⁻6 ya. Nanti maksud saya. Soalnya ini kan 1/10 - 6 ya. Ya, nanti 10⁻6 lalu nanti apa? Kalikan apa nanti? Kalikan R. Ini ya. Ya. Jadi apa? 9 juta R ya. Gitu ya. Kalau di apa itu di dalam konduktor nol kan ya. Terus tadi E3-nya ini tadi gitu ya. Nah, itu. Ini ya. Gitu. Jadi kalau kalau saya rangkum ya gini. Kalau saya rangkum berarti ini ya, berarti kalau gitu E-nya ini ya. Kalau gitu berarti E-nya sama dengan tadi berapa itu di sini berapa sih? 9 kali 10⁻6 R ya. Terus di sini apa ini? 0. Terus di sini berapa ini? Berapa tadi? 9 per R tadi ya, kalau nggak salah. 9 per R ya. Ini 9. Oh, minta. Iya, min 9 berkalian. Min 9 ya. Oh iya, ini loh. Min 9 per R ya. R kuadrat. Oh iya, benar. Ya benar kalian. Sudah saya perbaiki dulu. Ya. Jadi di sini adalah minus 9 per R kuadrat ya. Ini kalau apa? Kalau R-nya lebih kecil dari R1 atau lebih kecil dari 1 senti ya. Atau gini aja tidak apa-apa ya. Ini apa ini 1 senti dia. R-nya lebih kecil dari apa? 1 senti ya. Kalau ini R-nya antara berapa? Antara 1 senti sampai 2 senti ya. 2 senti kan ini ya. Ini kalau apa? R-nya lebih dari 2 senti. Ini kalian ngerti? Medan listrik negatif itu maksudnya apa? Jadi gini, kalau positif dari medan listriknya keluar ya. Kalau negatif dari apa? Masuk. Kenapa? Kan negatifnya lebih dominan tadi. Coba tadi apa? Positifnya kan cuma 1 nano. Tapi negatifnya kan 2 nano ya. Jadi berubah menjadi masuk ya. Jadi ketika berada di dalam apa itu, di dalam isolator, medan listriknya keluar ya. Di dalam konduktor medan listriknya nggak ada ya, nol ya. Terus di luar sistemnya medan listriknya masuk gitu ya. Karena di situ ada muatan negatif dari konduktornya gitu. Ya, negatif maknanya medan listriknya masuk ya. Ya, saya kira itu ya.